Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Solusi Tajam, solusinya pisau kamu. Hari ini kita mau mengasah lagi. Sekarang yang mau kita asah adalah pisau Jepang Kaiseki Maguroku seri Imayo Santoku 165 mm atau 16,5 cm. Pisau ini sudah diasah dengan batu Sapton Hano Kuromaku grade 1000 yang warna kuning ini. Kita akan lanjut mengasah dengan amplas lagi, amplas 2000 dan 5000. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita pasang amplasnya dulu. Ini kita pinggirin dulu ya. Sekarang kita pakai ini. Pertama kita dengan amplas 2000. Lalu kita seperti biasa kita pakai alat bantu Hubstone T2. Kita akan pasang pisau ini di sudut asah. Kalau terakhir saya asah ini di sudut asah 15 derajat. Di sudut 15 derajat. Sekali lagi, kenapa saya mengasah menggunakan alat bantu ini ya biar hasilnya konsisten. Sebenarnya saya juga bisa tanpa ini, cuman setelah saya punya ini kok rasanya lebih enak pakai alat bantu ini gitu, karena jadi nggak capek, tangan nggak capek, hasil konsisten terus. Ini salah satu pembelian terbaik saya untuk hobi mengasah pisau ini. Oke, sekarang kita nolkan dulu. Sudah nol. Sekarang kita taruh sini. Kita dapat, udah mendekati 15 ternyata. Kita naikkan sedikit. Nah, 15 plus minus sedikit. Oke. Sudah dapat sudut asal 15. Mari kita coba metode asahnya seperti biasa. Karena ini amplas, kalau kita tarik seperti ini ada kemungkinan bisa sobek gitu. Jadi kita hanya mendorong saja. Oke, kita mulai. Karena ini udah kita tes tajamnya dulu ya. Ini sebenarnya udah sangat tajam. Ini pisau saya sehari-hari sih, pisau untuk masak. Kita coba.
sudah 20 pas, kita cek. Sudah dapat burnya ternyata di 20 pas saja, tapi kita tambahin sampai 30 pas saja. (16) 36 pas. Kita cek lagi. Seperti biasa, dibersihkan dulu. Kita balik 16, coba kita geser dulu. Kita cek. Ya, ini udah ada burnya. Oke, kita lanjut. Berarti kita tinggal sedikit hilangkan burnya atau bur minimalization. Kita balik lagi. Sekarang kita cek lagi. Ya, burnya sudah hilang. Sisi satu lagi juga udah nggak ada. Oke, berarti kita saatnya lanjut ke grid 5000. Sebenarnya mengasah itu tuh nggak perlu lama-lama. Mungkin makin lama itu makin terpoles gitu untuk grid tinggi. Benar, tidak perlu lama. Sekarang kita tes lagi tajamnya seperti apa. Oh, ternyata jauh lebih tajam. Ini aja baru 5000, belum strobe, belum di strobe dengan itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi dengan amplas 5000. Kita siapkan dulu. Luka tadi ternyata. Oke, kita tempel sekarang 5000. Sedikit miring, tapi tidak apa-apa. Oke, mari kita mulai. 5000. Rasanya halus banget emang. Sudah 20 pas, kita coba cek
beda nggak sih? Nah ini saya nggak tahu nih, kita bisa ngerasain purnya nggak ya di Gritting G5000 gini. Tapi kita lanjutkan sampai 50 pas kali ya. Ups. 50 pas. Ada sih rasa burnya, ini nggak kerasa di sini. Ini rasanya jadi terpoles banget untuk hampir kayak mirror, tapi belum mirror sih. Oke, kita lanjut lagi aja. "70 pas." Wow, bisa kelihatan nggak ya? Ini karena pakai ultra wide dan nggak ada autofocusnya. Tapi ini terlihat. Kalau di mata saya sih ini terlihat sangat terpoles sekali. Wow, sudah 70, kita balik aja 70 juga, tapi sisi satunya. Kita coba ya, kita bersihin dulu. Ada sih puranya, ini pura tadi. Kita mulai. "51 pas." Wow, iya, terlihat jadi sangat terpoles ya. Gimana untuk rasanya sih ada burnya sih. Ini agak jelek di sini karena waktu itu pernah salah ngasah. Dia agak jelek, tapi tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan 20 lagi. "21.71 ya. Mungkin kita pakai tisu kali ya bersihinnya. Untuk hasilnya sih puas banget ya, hampir mirror finish. Mungkin kalau lebih lama lagi bisa mirror, tapi kita sudah, ini kita minimalkan dulu burnya. Ini karena grid terakhir ya, grid terakhir berarti caranya adalah 10, 8, 5, 3, 2, 1. 10 pas masing-masing sisinya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Kita cek. Gak ada sih, sudah tidak ada bur yang bisa dirasa. Sekarang saatnya mengetes di kertas. Beda nggak sih?
murah 5.000, ternyata beda sekali ya. Oke, sudah. Sekarang kita selesaikan dengan stropping ya. Karena ini 5 mikron, saya membuat prototipe emulsi diamond untuk stropping nih. Ini 5 mikron. Nah, dibaliknya nih saya udah pakai ini 1 mikron gitu, atau setara grade 8.000 lah. Untuk 5 mikron tuh sekitar 3.000 4.000 mungkin. Ini 5.000 1 mikron diamond. Ini pasta ya. Saya beli merek Base Diamond. Kalau nggak salah, lupa. Nah, ini saya taruh di sini. Jadi kita stropping aja. Untuk stropping ada yang bilang gunakan derajat yang sama. Ada juga yang bilang gunakan derajat lebih rendah untuk mengkompensasi. Jadi kalau sama, takutnya ketika di stropping malah jadi agak naik gitu. Jadi mendingan derajatnya misalnya 15, kita set 13. Saya biasanya nggak pernah mikirin itu karena pakai freehand ini langsung aja gitu. Cuman sekarang kita coba untuk kita buat 13 derajat ya. Apakah ngaruh gitu. Kita nolkan. Kalau di stropping ini 20 derajat. Kita buat serendah 13 derajat ya. Kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan ya. Agak susah dengan kamera karena ini saya pakai kamera HP ya. Kita buat 14 derajat aja deh. Sekitar 14 derajat plus minus lah ya. Ini 13,8. Oke. Untuk stropping sama aja kayak mengasah. Kita coba pada sampai depan. Oke, sudah. Sekarang kita cek ini beda nggak. Harusnya sih mungkin sangat minimal ya bedanya karena aslinya sudah tajam. Waduh, ternyata lebih licin lagi. Bisa untuk bikin es nggak ya? Bisa ternyata. Oke, sekian dari vlog hari ini. Ternyata kesimpulan yang kita dapat adalah amplas grade tinggi, grade 5.000. Kalau buat saya pribadi ini bisa digunakan untuk finishing asah gitu. Jadi terakhir kan saya di batu Subton ini 1.000 ya. Saya punya lebih tinggi batu Bogor. Ini grade 4.000 sama grade 6.000. Saya nggak tahu kalau itu kan perkiraan grade dari penjualnya ya. Saya nggak tahu seakurat apa, tapi menurut pribadi saya kok kayaknya lebih bagus pakai amplas ini ya. Saya kalau ada uang sih pengen beli batu Jepang lagi yang grade lebih tinggi, tapi untuk sementara menggunakan amplas ini bisa untuk finishing dan hasilnya sangat bagus ya. Bisa dibilang mirror finish. Kalau lebih lama lagi mungkin bisa mirror finish ini. Oke, sekian untuk vlog hari ini. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya di channel Solusi Tajam. Terima kasih.